Halo kawan, pada kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Inuyasha. Anime ini pernah tayang di salah satu stasiun televisi swasta, yaitu Indosiar dan Global TV. Inuyasha adalah anime dan manga dari Jepang, karya Rumiko Takahashi. Film ini mengisahkan tentang petualangan Inuyasha, manusia setengah anjing atau siluman hanyu, dan teman-temannya dalam mengumpulkan pecahan bola 4 arwah atau yang disebut Shikonotama yang mempunyai kekuatan hebat. Siapapun siluman yang mendapatkan Shikonotama akan menjadi kuat. Inuyasha merupakan keturunan siluman dan manusia. Ayahnya seorang siluman dan ibunya manusia. Diceritakan Inuyasha dekat dengan Kikyo. Kikyo adalah seorang miko, pendeta wanita yang mempunyai ilmu tinggi. Dia juga mempunyai bola 4 arwah. Dia juga membasmi para siluman dengan busur panahnya bersama adiknya Kaide. Kemudian Inuyasha dan Kikyo diadu domba oleh Naraku. Naraku adalah manusia yang bernama Onigumo. Dia pencuri yang mendapat luka bakar di sekujur tubuhnya dan pada akhirnya bersatu dengan siluman. Pada saat sakit dia sempat dirawat oleh Kikyo dan menaruh hati pada Kikyo. Setelah diadu domba oleh Naraku, mereka melakukan pertarungan dengan konflik perebutan Shikonotama antara Inuyasha dan Kikyo. Kikyo berhasil menyegel Inuyasha di pohon suci dengan memanahnya dengan busur panah mantra, sehingga Inuyasha tertidur selamanya. Kikyo meninggal karena luka pertarungan dengan membawa Shikonotama ikut bersamanya. Shikonotama pun ikut menghilang. 50 tahun kemudian, scan beralih ke zaman modern. Kisah berawal di Tokyo, Jepang. Gadis SMP kelas 3 bernama Higurashi Kagome yang rumahnya dekat kuil. Dia sedang mencari kucingnya bersama adiknya yang bernama Sato. Kucing itu jatuh ke sumur. Kemudian Kagome turun ke sumur dan tiba-tiba ditarik oleh siluman kelabang. Karena di dalam tubuh Kagome terdapat pecahan bola 4 arwah atau Shikonotama, sebab Kagome adalah reinkarnasi dari Kikyo. Setelah sadar, tiba-tiba dia berada di hutan. Rupanya dia berada di masa lalu, dan sumur itu penghubung antara masa lalu dan masa depan. Di masa lalu, sumur itu merupakan sumur pemakan tulang, tempat pembuangan tulang siluman. Kagome kemudian bertemu dengan Inuyasha dan juga pendeta wanita tua bernama Kaide. Rupanya dia adiknya Kikyo sejak peristiwa 50 tahun lalu. Kemudian Kagome dalam keadaan terdesak karena diserang siluman kelabang mencabut panah Inuyasha sehingga Inuyasha dapat bangun kembali. Nenek Kaede tahu bahwa Kagome reinkarnasi Kikyo dan mempunyai Shikonotama, sehingga banyak siluman dan orang jahat yang mengincarnya. Salah satu siluman gagak berhasil mencuri Shikonotama dari Kagome. Kemudian siluman gagak itu pun bertambah kuat. Lalu Inuyasha dan Kagome mengajarnya, dan Kagome menembakkan busur panah yang mengenai siluman gagak tersebut dan mengenai pula Shikonotama yang direbut oleh gagak menjadi hancur berkeping-keping terpecah belah yang menyebar ke seluruh wilayah negeri. Dari situlah petualangan dimulai antara Inuyasha dan Kagome mengumpulkan pecahan Shikonotama, dan mereka harus bekerja sama karena hanya Kagome saja yang bisa melihat pecahan Shikonotama itu. Dan inilah awal kedekatan antara Inuyasha dan Kagome. Film ini sangat menarik karena unsur komedi, percintaan, pertarungan, dan kerjasama serta pertemanan. Inuyasha mempunyai seorang kakak berbeda ibu dengan Inuyasha bernama Sesshomaru. Inuyasha dan Sesshomaru sempat bertarung memperebutkan pedang warisan ayahnya, yaitu pedang Tetsaiga, yang akhirnya dimenangkan oleh Inuyasha. Pedang pun dimiliki Inuyasha. Sesshomaru selalu diikuti pengikutnya, siluman kodok yang bernama Jaken yang terkenal bawel. Selanjutnya di tengah perjalanan mereka bertemu Myoga, kakek kutu kecil yang kadangkala menasehati Inuyasha.
Dan juga teman-teman baru, salah satunya itu Shippo, siluman rubah kecil yang selalu bertengkar dengan Inuyasha seperti anak kecil. Juga dengan Miroku, seorang pendeta muda yang mempunyai kutukan lubang angin yang dibuat Naraku. Miroku sifatnya genit pada wanita yang ditemuinya. Sango adalah gadis pembasmi siluman. Dia bergabung dengan Inuyasha karena ingin mencari adiknya yang bernama Kohaku, yang diculik dan dikendalikan oleh Naraku. Sango juga selalu membawa hewan peliharaannya bernama Kirara. Kirara adalah kucing kecil yang bisa berubah bentuk menjadi besar, dan ia juga dapat terbang. Rin adalah gadis pengikut Sesshomaru yang pernah diselamatkan Sesshomaru dari serangan siluman serigala. Dia juga bertemu dengan seorang pemimpin serigala yang bernama Koga. Dan pada akhirnya bergabung dengan Inuyasha, berpetualang bersama dan mengalahkan musuh secara berulang. Tak hanya teman Inuyasha dan teman-temannya menghadapi segala musuh dari berbagai siluman dalam perjalanan mengumpulkan pecahan Shikonotama. Salah satunya para anak buah Naraku, yaitu Kana. Kana adalah anak pertama dari Naraku. Senjatanya cermin, menyerap roh dan mengembalikan serangan musuh. Kagura, anak kedua dari Naraku. Senjatanya kipas dan mengendalikan angin. Goshinki, anak ketiga dari Naraku, bisa membaca gerakan lawan dan sangat kuat. Inuyasha juga pernah melawan Menomaru, iblis yang ingin membalaskan dendam ayahnya yang bernama Hyuga, yang dibunuh oleh ayahnya Inuyasha. Berhasil dikalahkan oleh Inuyasha dan Kagome serta kawan-kawannya. Hari dan Ruri, dua gadis siluman anak buah dari Menomaru yang dikalahkan oleh Sango dan Miroku. Kemudian Kikyo hidup kembali dihidupkan oleh penyihir yang bernama Urasu, dan mati kembali menyerahkan kekuatannya untuk menghidupkan Kohaku setelah membantu melawan Naraku. Pertempuran terakhir melawan Naraku dan berhasil pula dikalahkan oleh Inuyasha dan kawan-kawannya. Shikonotama pun berhasil dikumpulkan dan Kagome meminta satu permintaan kepada kekuatan Shikonotama itu, yaitu menghilangkan Shikonotama itu sendiri. Ketika semuanya telah selesai dan kembali damai, Kagome memutuskan untuk kembali ke zamannya, dan sumur itu pun tidak berfungsi lagi untuk berteleportasi ke masa lalu. Kagome pun kembali meneruskan sekolahnya. 3 tahun berlalu setelah Kagome lulus sekolah SMA, Kagome masih teringat dengan Inuyasha. Begitupun Inuyasha, sebaliknya yang sebenarnya menyukai Kagome. Tiba-tiba sumur itu pun kembali berfungsi lagi, dan Kagome pun segera bergegas kembali ke zaman Inuyasha. Kemudian menetap tinggal di zaman Inuyasha dan menikah dengan Inuyasha. Sango dan Miroku juga menikah, dan film pun selesai. Cerita Inuyasha dilanjutkan season kedua dengan judul Hanyu no Yasashime, menceritakan anak-anak dari Inuyasha dan kawan-kawannya. Sekian cerita dari film Inuyasha. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Aku tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan Inuyasha dengan Eki. Aku paham. Tapi Inuyasha